Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Aliafi sebagai moderator dari kelompok 12 yang akan menjelaskan mengenai materi pendidikan multikultural yang beranggotakan teman saya Novia Agustin dan juga Nurul Alim. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang pertama, yaitu ada Novia Agustin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan multikultural. Nah, multikultural berasal dari dua kata, yaitu multi dan kultur. Nah, multi artinya banyak dan kultur artinya budaya. Nah, menurut Gibson mendefinisikan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu proses pendidikan yang membantu individu mengembangkan cara menerima dan mengevaluasi dan masuk ke dalam sistem budaya yang berbeda dari yang mereka miliki. Nah, multikultural kan beragam macam status sosial ya, baik ras, agama, budaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi pendidikan multikultural adalah suatu usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, baik ras, agama, budaya, suku, dan lain-lain. Nah, agar terciptanya kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Nah, adapun tahap dan prosedur yang harus dilaksanakan dalam membentuk masyarakat berpendidikan multikultural di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, menyiapkan materi atau kurikulum pelajaran yang menggunakan perbedaan budaya. Yang kedua yaitu menyiapkan kurikulum yang mempelajari tentang budaya, suku lain, mulai dari tari tradisional, sastra, hasil kerajinan suku lain, dan lain-lain sebagainya yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu menyiapkan kurikulum yang tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Nah, yang keempat yaitu menyiapkan materi yang berdasarkan nilai moral untuk menanamkan sikap menghargai orang, budaya, agama, dan keyakinan orang lain. Dan yang kelima yaitu membangun monumen maupun museum di setiap daerah untuk dijadikan penelitian budaya daerah tersebut dan dapat dijadikan tambahan bahan acuan materi pembelajaran. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke pemateri selanjutnya. Langsung ke pemateri yang kedua, yaitu saya pribadi akan menjelaskan mengenai paradigma pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural ini memiliki dua paradigma atau dua perspektif, yaitu perspektif secara horizontal dan juga vertikal. Nah, artinya dalam horizontal ini adalah kemajemukan bangsa Indonesia ini dapat dilihat dari perbedaan agamanya, kemudian banyaknya etnis, bahasa daerah, geografis, dan juga pakaian dan makanan serta budaya yang sangat beragam. Kemudian secara vertikalnya, kemajemukan bangsa kita ini dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, kemudian pekerjaan, dan tingkat sosial budaya. Dari hal tersebut memetakan akar-akar konflik dalam masyarakat majemuk, yaitu antaranya yang pertama, ada akar konflik mengenai biasanya itu perebutan sumber daya, alat produksi, dan kesempatan untuk ekonomi. Yang kedua adalah perluasan batas-batas sosial budaya. Yang ketiga, benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama. Nah, itu tiga hal tadi adalah akar-akar konflik dalam masyarakat majemuk. Nah, kemudian pendidikan multikulturalisme ini biasanya mempunyai beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu tujuannya adalah membentuk manusia budaya
dan menciptakan masyarakat yang berbudaya. Kemudian yang kedua, materinya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, kemudian nilai-nilai bangsa, dan juga nilai-nilai kelompok etnis. Dan yang ketiga, metodenya itu dengan cara demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan, kemudian juga keberagaman budaya bangsa dan dalam kelompok etnis tersebut. Kemudian yang keempat adalah evaluasinya ini ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, kemudian apresiasi dan tindakan terhadap budaya lainnya. Jadi itu ciri-ciri dari pendidikan multikulturalisme. Nah, pendidikan multikulturalisme ini sangat penting sekali bagi warga Indonesia karena pada uraian sebelumnya telah mempertebal keyakinan kita betapa paradigma pendidikan multikultural ini sangat bermanfaat untuk membangun kohesivitas ya, kemudian juga solidaritas dan juga intimitas di antara keragaman etnis. Kemudian juga ras, ada juga budaya, agama, dan kebutuhan yang lain di antara kita semua. Dan paparan-paparan di atas juga memberikan dorongan bagi kita untuk terus semangat, spirit bagi kita sebagai lembaga pendidikan nasional untuk mampu menanamkan sikap kepada peserta didik untuk menghargai orang, kemudian menghargai budaya-budaya yang ada di sekeliling kita, agama, dan keyakinan yang lainnya. Harapannya adalah dengan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural ini akan membantu siswa itu mengerti, menerima, dan menghargai orang lain yang berbeda suku, kemudian juga berbeda budaya dan nilai kepribadian lewat pemahaman semangat multikultural ini di sekolah-sekolah dan menjadi media pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, dan yang lainnya. Itu. Kemudian pada konteks ini dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan multikultural ini adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek atau kepekaan tinggi ya, dan apresiasi serta empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Karena kemajemukan di bangsa Indonesia ini sangatlah banyak sekali. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya ini sangat berbeda, dapat kita ambil pelajaran untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidaktolerannya, seperti inklusi, pengadilan negara, dan yang lain sebagainya, perang agama, diskriminasi, hegemoni budaya di tengah kultur monolitik, dan uniformitas global. Jadi memang pendidikan multikultural ini sangat penting bagi kita semua. Dan saya mengutip dari kata-kata Ali Maksum menggambarkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk dan pluralis, artinya sangat beragam sekali, banyak sekali perbedaan, tapi kita harus tetap sama-sama bisa menghargai, memiliki empati, respek terhadap sesama dan yang lainnya. Karena itu sangat bermanfaat sekali adanya pendidikan multikultural ini dalam pendidikan. Nah, dalam melaksanakan pendidikan multikultural ini meski dikembangkan prinsip solidaritasnya, apa sih yang harus kita tekankan, yakni kesiapan untuk berjuang dan bergabung dalam melawan demi pengakuan perbedaan yang lain dan yang bukan demi dirinya sendiri. Kemudian solidaritas menuntut agar masyarakat itu bisa melakukan upaya-upaya penguatan identitas, atau juga menuntut agar berjuang demi kita untuk bersama dan berlaku semuanya untuk kehidupan multikultural yang dilandasi dengan kesadaran dan eksistensi diri tanpa merendahkan yang lain, dan diharapkan akan segera terwujud. Itu mengenai paradigma pendidikan multikultural.
selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri yang terakhir, yaitu Nur Muta'alim kepada pemateri yang terakhir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Muta'alim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan multikultural. Dalam pendidikan multikultural ini terdapat 4 metode yang dapat dilakukan. Yang pertama itu metode kontribusi. Dalam penerapan metode kontribusi ini, pembelajar diajak berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain. Contohnya dalam mengapresiasikan event-event dalam bidang keagamaan maupun kebudayaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada metode pengayaan. Metode ini memperkaya kurikulum dengan literatur atau tentang masyarakat yang berbeda kultur atau agamanya. Penerapan metode ini misalnya dengan mengajak pembelajar untuk menilai atau menguji dan kemudian mengapresiasikan cara pandang masyarakat. Tetapi pembelajar tidak mengubah pemahamannya tentang hal itu, seperti pernikahan dan lain-lain. Artinya apa? Artinya dalam setiap budaya, dalam setiap daerah itu pastinya memiliki adat dalam suatu pernikahan. Nah, di situ pembelajar itu diajak untuk memahami atau diajak untuk menilai atau menguji, kemudian mengapresiasikan cara pandangnya dalam adat tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada metode transformatif ya. Metode ini memungkinkan pembelajar melihat konsep-konsep dari sejumlah perspektif budaya, etnik, dan agama secara kritis. Artinya apa? Artinya pembelajar ini dituntut untuk berpengetahuan yang luas sehingga yaitu mendapatkan masukan-masukan atau ilmu-ilmu yang baru sehingga ia dapat berpikir kritis. Akan tetapi tetap menjadikan prinsip kebinekaan sebagai dasarnya. Kemudian yang keempat itu ada metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Metode ini mengintegrasikan metode transformasi dengan aktivitas nyata di masyarakat yang ada pada gilirannya bisa merangsang terjadinya perubahan sosial. Nah, kemudian dalam pendidikan multikultural ini ada suatu pendekatan yang mungkin bisa dilakukan ya, mungkin dilakukan. Di sini yang pertama itu ada pendekatan historis. Pendekatan historis ini mengandaikan bahwa materi yang diajarkan kepada pengajar dengan menengok kembali ke belakang. Maksudnya agar pembelajar ini mempunyai kerangka berpikir yang komplit sampai ke belakang untuk kemudian merefleksikan untuk masa yang sekarang atau mendatang. Kemudian ada pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini mengandaikan terjadinya proses kontekstualisasi atas apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya atau datangnya di masa lampau. Dengan pendekatan sosiologis ini, materi yang diajarkan bisa menjadi aktual bukan karena dibuat-buat tetapi senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Kemudian ada pendekatan kultural. Pendekatan kultural ini menitik beratkan kepada otentisitas dan tradisi yang berkembang. Dengan pendekatan ini, pembelajar bisa melihat mana tradisi yang otentik dan mana yang tidak. Kemudian ada pendekatan psikologis. Pendekatan ini berusaha memperhatikan situasi psikologis seseorang secara tersendiri dan mandiri. Artinya masing-masing pembelajar harus dilihat sebagai manusia mandiri dan unik dengan karakter dan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya ada metode estetik. Pendekatan estetik ini pada dasarnya mengajarkan pembelajar untuk berlaku sopan dan santun, damai, ramah, dan mencintai keindahan. Sebab sebagai materi kalau hanya didekati secara doktrinal dan menekan adanya otoritas kebenaran, maka pembelajar akan cenderung bersikap kasar. Kemudian ada pendekatan berperspektif gender. Pendekatan ini mencoba memberikan penyadaran kepada pembelajar untuk tidak membedakan jenis
kelamin, karena sebenarnya jenis kelamin bukanlah hal yang menghalangi seseorang untuk mencapai kesuksesan. Nah, itulah atau itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf.